sekalian, kesempatan banyak di tempat ini. Saya di MRI Eropa sedang ekspositori kitab Keluaran ya, dan ini baru pertemuan yang kedua. Saya pikir kita melanjutkan bagian ini juga. Kita membuka kitab Keluaran. Kita membaca mulai dari ayat ke-8 ya. Kita membaca mulai dari ayat ke-8 sampai dengan ayat yang terakhir pasal 1. Masih di pasal 1 ya. Keluaran pasal 1 ayat 8 sampai dengan 22 ya. Saya baca kalimat narasi, kalimat narator, saudara boleh baca semua kalimat langsung ya. Semua kalimat langsung saudara boleh baca. Keluaran pasal 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya. Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak, masih kalimat langsung itu. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita. Lalu pergi dari negeri. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memaitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapakah kamu berbuat demikian membiarkan hidup bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik pada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda, dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani dalam sungai Nil, tapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Demikian bacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk perenungan firman Tuhan. Sudah berdoa untuk diri saudara masing-masing, sudah mendoakan orang di kanan, di kiri, di depan, di belakang saudara, dan saudara juga mendoakan saya. Mari kita buka suara. Bapa dalam surga, sekali kami bersyukur kesempatan kami bisa datang kepada Tuhan. Kami mohon supaya Engkau hadir bersama dengan kami di tempat di saat ini dan terangi hati dan pikiran kami supaya kami sungguh menerima lawatan dari Tuhan. Kehidupan kami boleh diubahkan. Kau juga yang menopang hamba-Mu dan menyampaikan firman Tuhan, menyertai mengurapi dan siap kami sungguh-sungguh diberkati. Kami boleh membawa pulang pesan berita yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Kami menyerahkan waktu di depan di dalam pertolongan anugerah belas kasihan Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini ya, ada satu gambaran kontras gitu ya. Kontrasnya itu adalah bukan hanya antara Israel dan penduduk Mesir, tapi antara Allah sendiri ya, yang memberkati Israel, terus kemudian ada Firaun yang berusaha untuk bukan saja mencegah ya, tapi melawan pekerjaan Tuhan itu. Nah, so waktu kita membaca Alkitab ini kan story ya, ini kan ada cerita gitu. Cerita ini ya bukan cuma cerita-cerita, apalagi bukan dongeng gitu ya, tapi ini adalah pembaca diajak ya, pembaca Alkitab itu diajak untuk meletakkan story cerita kehidupan mereka itu di dalam story ini gitu ya. Jadi
Kita bisa melihat di sini, termasuk juga cerita kehidupan kita. By the way, seperti ini ya, ini again saya ada share ini di kebaktian sebelumnya di Amerika Eropa ya. Di situ kita mengatakan Israel itu bertambah banyak bukan karena ambisi mereka ya, bukan gitu, bukan karena mereka memang pokoknya kita mesti punya keturunan banyak, tapi Tuhan yang memberkati mereka gitu. Tuhan memberkati mereka dan ini sedang terjadi penggenapan dari culture mandate yang dikatakan dalam Kejadian pasal yang ke-1 itu kan ya, yaitu beranak cuculah, penuhilah bumi dan seterusnya. Mereka sedang menggenapi itu, sedang menaati Tuhan ya. Tapi di tengah-tengah keadaan yang diberkati Tuhan itu ada perlawanan gitu ya, ada perlawanan dan ini harusnya nggak mengherankan kita gitu. Saya minggu lalu di khotbah itu mengatakan bahwa justru aneh kalau kita ini hidup diberkati Tuhan terus kita somehow nggak jadi threat ya, nggak jadi ancaman ya. Kita maunya hidup yang diberkati Tuhan ya, Tuhan berpihak kepada kita, lalu semua orang senang pada kita gitu. Saudara bacalah ceritanya Yesus, memang dia gitu ya ceritanya itu. Yesus yang saudara dan saya percaya, memang gitu ya dia hidupnya itu. Dia diperkenan oleh Bapa ya, sempurna ya, perkenanan itu sempurna. Gitu. Lalu terus kemudian dia hidup baik-baik saja gitu dengan semua orang yang di sana. Kan nggak ada ya cerita itu nggak ada gitu. Di sisi yang lain saya juga nggak mau mengajar saudara jadi GR gitu ya, nggak ada yang iri, nggak ada yang apa saudara. Saya ini threat gitu misalnya ya. Saya ini ancaman di mana-mana. Mungkin lu GR sih bisa juga sih kayak gitu ya. Bukan ke sana saya bukan. Tapi really memang benar-benar jadi threat seperti di dalam cerita ini loh. Orang Israel ini kan tambah banyak bukan karena mereka ini hebat atau memang dasarnya lebih subur atau apa. Jawabannya itu bukan ada pada orang Israel, tapi ada pada Tuhan yang menyertai mereka ya. Sekali lagi ya, ada pada Tuhan yang memberkati mereka. Bukan karena mereka itu lebih reform lah, lebih setia Alkitab, lebih menginjili. Bukan pada mereka, jawabannya itu adalah pada Tuhan ya, pada Tuhan. Tuhan yang berbelas kasihan kepada mereka, Tuhan yang memberkati mereka. Nah, di sini ya, Tuhan itu bekerja. Ya, ini di dalam bahasa Inggris saya pakai commentary Fredheim ya. Minggu lalu saya pakai commentary yang lain. Kali ini ganti commentary, mungkin tercari commentary yang lain. Dari sisi Tuhan, dia ada life-giving work. Ya. Itu pekerjaan yang memberi kehidupan. Ya. Itu ditanggapi dengan ditanggapi oleh Fir'aun dengan death-dealing efforts. Dengan usaha untuk membunuh. Ya. Tuhan yang berkarya memberikan kehidupan, ditanggapi dengan pembunuhan. Gak bisa lebih kontras lagi kan Yesus ya. Hidup di dalam dunia yang jatuh, hidup di dalam dunia yang fallen, ya begini ini. Orang-orang yang nggak mengenal Tuhan, itu berusaha untuk undo, tahu undo, menggagalkan, membatalkan karya ciptaan Allah, termasuk providensi Allah, kalau bisa digagalkan. Selalu ada perlawanan seperti itu. Nanti kita nyanyi ini kan Yesus, Allahku benteng yang teguh atau benteng yang kukuh. Kemarin kita sudah bahas ya pentingnya peperangan rohani. Ini peperangan, betul-betul peperangan itu. Ini nggak bisa nggak ada di dalam kehidupan orang Kristen. Saudara mau hidup tenang, saudara mau hidup di pinggir danau sekalipun atau apa, tetap ada peperangan. Nggak ada peperangan itu nggak ada. Nggak pernah di dalam kekristenan itu nggak ada peperangan. Kalau di dalam kekristenan bisa nggak ada peperangan dan Yesus konyol sekali kehidupannya, kenapa dia mesti seperti itu gitu. Kenapa dia mesti mengalami hal-hal seperti itu gitu? Apa karena dia nggak bijaksana? Apa karena dia itu kurang bijaksana makanya dia mengalami peperangan itu? Ya tidak. Saudara dan saya kita diundang untuk mengikuti cerita ini ya, cerita kehidupan Kristus. Nggak sama persis, kita nggak harus hidup di Israel memang, tapi jalan ceritanya itu ya sama sebetulnya itu. Diberkati Tuhan, terus kemudian ada perlawanan, ada death dealing efforts, ada konflik ya di sini gitu. Saudara kalau melihat di dalam bagian ini ya, pekerjaan Tuhan itu ada dimensi kosmik ya. Karena ini urusannya gini, urusannya ini kan perlawanan terhadap teologi ciptaan ya. Tuhan itu menciptakan, Tuhan itu memberikan kehidupan ya. Ini kan pekerjaan ciptaan gitu ya, pekerjaan ciptaan. By the way, ciptaan memang ini di dalam pengertian klasik ya, penciptaan selama 6 hari itu ya. Tapi para teolog juga bisa membicarakan tentang creatio continua ya, continuous creation ya mungkin, atau mungkin dalam bahasa kita yang lebih suka dipakai itu ya providensia gitu ya. Itu creatio continua di dalam pengertian tadi klip patong itu kan ya. Pandangan kreasionisme kalau bayi lahir ya. Bayi lahir itu berarti Tuhan menciptakan kembali pada saat itu. Itu pandangan kreasionisme ya, pandangan sebagian besar
orang reform pandangannya ke sana gitu. So, itu kan kreasionisme ya. Berarti ada penciptaan terus-menerus kan memang gitu. Ini waktu orang Israel bisa melahirkan dan melahirkan ya, menurut pandangan kreasionisme, yaitu kreatio continua berarti gitu. Nah, ini ya, ini kan satu tindakan kreatif, tindakan teologi penciptaan. Penciptaan itu sifatnya itu kosmik ya. Maksudnya bukan lokal tapi kosmik gitu. Maka sudah melihat bagaimana Tuhan bekerja itu juga menanggapi perlawanan dari Mesir ya, sekalipun lokal ini juga pekerjaan Tuhan, respons dari Tuhan ini juga kosmik ya. Kita belum masuk ke sana, tapi ntar ada pembahasan tentang tula-tula dan sebagainya. Itu kan urusan kosmik sebetulnya gitu. Peperangannya juga peperangan kosmik ya. Ini bukan cuma sekedar peperangan dewa lokal melawan Tuhan ya, tapi peperangan yang ada dimensi kosmik ya. Mengerti dimensi kosmik di dalam kekristenan ini juga penting, saudara. Jadi saudara diajak untuk berpikir global gitu, bukan cuma berpikir lokal ya. Kerajaan Allah itu global, saudara. Kerajaan Allah itu bukan cuma tentang Manado, ya. Apalagi tentang MRI atau GRI itu gitu ya. Itu bukan kerajaan Allah, saudara. Kita sangat gak ngerti kalau kita berpikir seperti itu. Gitu. Kerajaan Allah itu kan kosmik, pekerjaan Tuhan itu juga kosmik. Kalau kita punya keluasan hati ini ya, yang makin menyerupai Tuhan, ya kita juga bisa melihat pekerjaan Tuhan itu secara kosmik ya. Karena sekali lagi ya, ini urusannya bukan cuma sekedar persoalan lokal ya, penolakan terhadap apa ini istilahnya saya, apa kearifan lokal itu misalnya ya, kearifan lokal yang ditolak gitu, bukan. Ini adalah satu perlawanan terhadap pekerjaan Allah yang memberi kehidupan, ya. Dimensi kosmik dilawan. Maka saudara melihat di sini ya, fokusnya kalau saudara melihat di dalam cerita ini, itu ada gambaran simbol yang setiap zaman selalu ada seperti ini ya. Ada forces, ada kekuatan anti kreasi. Tuhan menciptakan, memberikan penciptaan karya kreasinya gitu ya. Terus kemudian dilawan dengan anti kreasi. Anti kreasi itu apa sih, saudara? Kalau sudah baca cerita penciptaan sederhana, Tuhan kan menciptakan itu from chaos to order ya, dari kekacauan, terus kemudian menuju kepada keteraturan. Tipikal ya, saudara, sangat khas di dalam force anti kreasi itu adalah membuat kacau. Gitu. Ya, keluarga jadi kacau, gitu ya. Pekerjaan itu kacau, ya. Politik kacau, ya. Gereja kacau gitu. Itu tipikal pekerjaan dari anti kreasi gitu. Waktu kita bicara tentang keteraturan, by the way kita nggak bicara tentang keteraturan orang-orang OCD atau apa gitu ya, bukan itu ya, kursi jangan miring atau apa ya. Derajatnya salah sedikit, bukan itu saya, bukan that kind of keteraturan ya, saya bukan gitu. Kita nggak membicarakan keteraturan yang kaku legalis dan sebagainya. Tapi keteraturan yang dihadirkan Tuhan. Lawan kata daripada chaos. Kita bisa merenungkan di dalam kehidupan kita sendiri ya, waktu kita hidup di dalam keluarga ya, keluarga yang diberkati Tuhan, dan saling mengasihi. Tentu bukan sempurna, memang bukan sempurna, kita kan memang masih ada kekurangan. Tapi ada kehadiran Tuhan, ada pertumbuhan, ya. Cinta kasih yang makin dalam, kepercayaan yang makin dalam. Ya. Tapi kalau chaos itu masuk ya, itu anti kreatif power yang masuk. Makin lama makin curiga gitu ya, makin curiga, makin nggak percaya ya. Yang ditakuti kalau uang nggak cukup, nah ini dia ya, uang nggak cukup, gimana ini uang nggak cukup ya. Itu anti creative power saya masuk di dalam kehidupan keluarga gitu. Jadi instead of menyembah Tuhan dengan benar, menikmati Tuhan, pemeliharaan yang cukup dan sebagainya, tapi dibikin khawatir terus ya, khawatir nggak habis-habis ya. Karena uang yang dirasa nggak pernah cukup dan sebagainya. Itu anti creative power saya sedang bekerja sebetulnya gitu. So, sekali lagi ya, waktu sedang membaca di dalam cerita ini, ya ini urusannya struggle-nya itu adalah urusan hidup dan mati sebetulnya. Dan ini sangat menentukan masa depan ya, masa depan daripada creation ini at stake ya, mau bagaimana gitu terusannya. Karena kalau Firaun dengan segala bijaksananya diberikan terus kesempatan ya,
Tuhan nggak melakukan apa-apa gitu misalnya, membiarkan saja ya. Ya. Lalu terus kemudian creation ini pada akhirnya akan terjadi apa, ya? Ini kan manusia biasa ya sebetulnya gitu. Tapi kenapa mereka boleh abusing power seperti ini ya, mempergunakan kuasa seperti itu. Dan saudara baca selalu ini ya, di dalam dunia, di dalam sejarah kayak ada keberulangan terus-menerus. Seperti kayak manusia itu nggak bosan-bosan ya dengan game ini gitu, dengan power struggle misalnya ya. Bukan cuma di dalam dunia politik ya, saya power struggle gitu. Power struggle itu bisa di mana saja. Gitu. Di keluarga, lucu sekali ya di keluarga kok bisa ada power struggle apa ya gitu ya. Ada power struggle itu Sarah dan siapa ini? Hagar ya. Jadi kayak semacam ada power struggle nah di situ. Power struggle bisa terjadi juga di dalam gereja bahkan ya, harap sih nggak ada di sini gitu. Tapi gereja juga bisa nggak kebal ya dengan urusan power struggle, orang-orang yang kepingin menjadi terkemuka dan punya kuasa di dalam gereja loh saya. Lucu sekali ya saya. Ini kan tempat bukan untuk dapat kekuasaan sebetulnya. Kok bisa di dalam gereja gitu. Tapi nggak ada area yang kebal sih saya. Mau keluarga, mau gereja, mau politik, mau apa saja ya saya, apa saja. Even di dalam tempat permainan anak-anak bisa ada power struggle saya. Di kindergarten bisa ada power struggle, apa nggak lucu ya saya. Anak lagi lucu-lucu nih tetap ada power struggle di sana gitu. Ada orang menulis ini ya saya, menulis apa itu artikel bilang anak itu begitu masuk di dalam satu komunitas anak-anak ya, dia itu secara instinktif dia itu akan langsung lihat saya ini kira-kira di nomor berapa. Kalau berantem sama itu pasti kalah, tapi kalau yang ini kayaknya saya bisa bully gitu ya. So dia langsung tempatin gitu. Ini yang mana? Saya di mana ini kira-kira gitu. Itu anak-anak siapa yang ngajarin kayak begitu ya? Saya kita nggak mungkin banget kan ya orang tua ngajarin gitu. Ntar lu kalau masuk di TK lu langsung tahu ya yang mana begitu. Gak mungkin dong saya kita orang tua ngajarin gitu, tak gila ya. Tapi mereka ini tahu dari mana ya sebetulnya gitu. Kenapa mereka bisa punya evaluasi kayak begitu tuh dari mana? Ini ya, power struggle, gak kenal umur ya. Gak kenal umur. Mungkin lansia pun juga ada power struggle juga. Saya nggak tahu lah ya. Sudah lansia pun masih power struggle. Aduh, mau apa ya gitu. Sudah mau ketemu Tuhan masih power struggle. Itu nggak nyadar orang kayak begini ini. Balik lagi ya saya. So, sudah melihat di sini ini power struggle dan nggak tanggung-tanggung. Ini Firaun ini mau power struggle-nya dengan siapa? Ya kelihatannya sih dengan bangsa Israel gitu ya, yang pemimpinnya juga sudah nggak jelas. Dulu kan ada Yusuf, tapi sekarang Yusuf sudah nggak ada. Tapi dia tuh power struggle dengan siapa sebetulnya? Melawan siapa? Ya melawan Tuhan ya Israel gitu ya. Nggak tanggung-tanggung ya, saya power struggle kok melawan Tuhan gitu. Gila ini. Kehidupan ini saya, kehidupan saudara dan saya yang nggak diserahkan sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Itu juga power struggle antara saudara melawan Tuhan kan. Yakin saya. Saudara yakin mau power struggle melawan Tuhan ini. Memang bisa menang ya kita ya. Saya mau memiliki keluarga ini. Ini keluarga ini milik saya gitu. Yakin saudara. Yakin ya. Yakin saudara bisa mengalahkan Tuhan memiliki keluargamu gitu. Gak ada kali ya saya bisa menang. Saudara dan saya juga punya kecenderungan jadi Firaun ya ternyata gitu. Gak harus menindas orang lain, menindas apalah pembantu tukang parkir atau apa ya, nggak harus gitu. Karyawan saudara nggak harus. Saudara bisa menindas orang-orang yang paling dekat dengan saudara dengan berpura-pura jadi Tuhan, padahal saudara juga bukan Tuhan. So, cerita Firaun ini ya, saya kayaknya bisa hadir di mana-mana deh gitu. Bisa hadir di mana-mana, bukan cuma di dalam politik atau apa gitu ya. Bisa hadir di mana-mana. Persoalannya di mana? Persoalannya di sini dikatakan Firaun ini, Firaun yang baru ini ya, dia tidak mengenal Yosef, tidak mengenal Yusuf, ya, tidak mengenal Yusuf. Yusuf itu bukan cuma sekedar nama, saya. Kalau sudah baca nggak mengenal Yusuf ya, nggak mengenal orang pentingnya Israel gitu misalnya ya, nggak mengenal orang Israel yang paling berjasa ya, nggak mengenal koneksi gitu. Aduh kita pikir kok jadi kayak begini ya gitu ya. Coba dia mengenal Yusuf, coba Yusuf masih hidup ya, kita jadi punya backing gitu ya. Kok jadi cara pikirnya politician ya saya. Yusuf itu bukan itu kali ya, saya pengertian Yusuf itu bukan itu. So, kalau waktu kita menyebut Yusuf, nggak mengenal Yusuf itu nggak mengenal apa maksudnya? Coba saudara merenungkan bagian ini. Waktu dikatakan nggak mengenal Yusuf itu sebetulnya nggak mengenal apa?
Mati ya kameranya ya. Yang penting ini aja, apa ini? Sorry. Yang penting ini ya audionya. Kalau sampai nggak ada gambar ya sudah, pakai foto saya aja. Ditaruh ini. Ini rekam untuk ini sih, untuk kebaktian di MRI Eropa. Jadi saya nggak khotbah bolak-balik. Kita terusin ya. Nggak mengenal Yusuf. So apa maksudnya nggak mengenal Yusuf itu apa sih? Yusuf itu siapa sih ya? Yusuf itu bukan cuma sekedar bicara satu orang nama Yusuf. Wah, di Israel banyak sekali sih orang. Tapi Yusuf itu siapa gitu di dalam hal ini, di dalam cerita ini siapa? Di kejadian maksudnya tentu saja ya. Yaitu seseorang yang dipakai Tuhan, yang melaluinya Tuhan itu memeliharakan umatnya. Yang melaluinya Tuhan memelihara umatnya. Yang dimaksud umatnya di sini tentu pertama adalah Israel, memang umat pilihan Tuhan, tapi bukan cuma Israel, bahkan juga Mesir kan ya, yang kecipratan karena pemeliharaan Tuhan terhadap umatnya Israel. So Mesir juga diberkati. Tadi kita membaca ini ya, satu ayat yang indah. Waktu kita tinggal di kota ya, kita mendoakan untuk kota, kesejahteraan kota tersebut. Ya, kami tinggal di Eropa saya bolak-balik ngomongin ya ke jemaat itu. Lu tinggal di sini, awas lu ya, lu tinggal di sini terus lu cari bantuan sosial, cari apa, benefit sebagai itu, malu-maluin orang Indonesia. Tinggal di negara asing cuma jadi beban gitu, bukan jadi berkat ya. Mentalitas mengemis kayak begitu, apa-apaan kayak begini ya. Pertama mempermalukan bangsa Indonesia, tapi juga mempermalukan kekristenan juga ya sebetulnya, kalau orang tahu lu orang Kristen gitu. Saudara tinggal di sini mungkin nggak semuanya dari sini ya, ada yang dari luar juga. Tapi saudara yang asli orang sini, sama sih, kita dipanggil bukan untuk bagaimana mengeruk kekayaan dari tempat di mana kita tinggal, tapi bagaimana menjadi berkat, mencari kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Ya. Bukan mencari keuntungan sebesar-besar dari kota di mana kamu tinggal, bukan menjadi berkat di kota di mana kamu tinggal. Setelah itu ya kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Yusuf adalah orang seperti ini. Yusuf waktu dia tinggal di Mesir ya, dia itu memberkati Mesir sebagai orang asing. Dia memberkati, dia memberkati. Abraham pernah gagal ya, Abraham ke Mesir dan dia ketakutan karena istrinya terlalu cantik ya, Sarah. Dia ketakutan bilang ini bukan ini saudara saya, masih saudaranya juga gitu ya. Tapi dia nggak berani mengakui Sarah sebagai istrinya karena dia takut dibunuh. So, karena ketakutannya, karena ketidakberimanannya, Abraham gagal jadi berkat di Mesir, malah mendatangkan tulah di sana. Tulah, orang-orang kena tulah di sana. Karena Firaun yang nggak tahu menau, dia sudah siap mau meniduri Sarah, tapi terus kemudian Tuhan mencegah, dikasih tulah di sana ya. Kok lu nggak bilang sih? Harusnya kan lu bilang kalau ini istri lu ya. Saya sudah hampir tidurin dia. Sekarang terus kemudian dicegah oleh Tuhanmu ya. Allahmu mencegah, sekarang ada tulah di sini gitu. Abraham gagal ya, mempermalukan Tuhan di situ dengan gagal memberkati Mesir. Tapi cerita yang gagal itu ya, di dalam kehidupan Abraham ternyata diselesaikan oleh Yusuf ya. Waktu Yusuf hadir, dia betul-betul menjadi berkat di sana. Nah ini loh saya, Yusuf yang ini yang nggak dikenal oleh Mesir. So berarti kalau nggak dikenal oleh Mesir, Mesir itu tahunnya apa? Mesir itu tahunnya nggak ada lah orang asing yang datang memberkati itu, nggak ada. Cerita itu nggak pernah ada. Orang asing datang itu cuma mengeruk, yaitu, dan kita harus usir mereka. Semua orang asing harus diusir dari sini. Karena kalau nggak kita terancam gitu. Semua alien, semua foreigner, semua orang yang nggak ngerti kebudayaan kita, semuanya harus keluar dari sini. Ya ini karena apa? Karena nggak mengenal cerita, ada kemungkinan orang asing datang menjadi berkat. Nggak kenal, mereka nggak tahu ini, nggak pernah tahu. Gitu. Mungkin nggak mau tahu juga sih. Tapi kalau seandainya ini benar ya, kan celaka ya. Kalau seandainya benar itu, di mana tuh nggak ada cerita itu orang Kristen jadi berkat, nggak ada. Waduh kan celaka kayak begini. Nggak ada ceritanya di mana ada orang pendatang dari luar terus datang jadi berkat, nggak ada itu. Yang ada adalah semua datang mengeruk kekayaan tanah yang ada di sini. Waduh, benar-benar nggak ada berarti memang ini bukan nggak kenal, memang nggak ada berarti gitu. Kalau nggak ada ya kacau ini berarti kacau ceritanya itu. Tapi Israel bukan ini loh, bukan loh. Yusuf bukan begitu kan ya. Yusuf itu datang dia menjadi berkat, dia memberkati Mesir,
Mesir pun juga harusnya binasa kalau nggak ada Yusuf, tapi karena ada Yusuf di sana, ya, yang melaluinya Tuhan memelihara umatnya, bukan cuma umat Israel, tapi umat manusia. Ya. Nah ini, Yusuf yang menjadi berkat ini, dikenal oleh Mesir. Ini bukan paradigma rupanya di dalam Mesir, gitu. Sampai sekarang ya, kalau sudah sampai sekarang lah, ini apa sampai sekarang. Mau urusan Rusia, Ukraina lah, apa Israel, Palestina lah, atau apa gitu, ada persoalan ini ya, selalu ada persoalan ini gitu. Persoalan keterasingan, foreigners ini sebetulnya kenapa dia ada di sini. Lalu terus kemudian menimbulkan ketakutan-ketakutan, ya, ini tipikal ya, tipikal ketakutan-ketakutan yang digoreng gitu. Hati-hati ya, ini apa itu tahun politik ya, masuk tahun politik, jangan terus kemudian sudah digerakkan itu karena ketakutan-ketakutan ya. Itu kita orang Kristen itu bukan driven by fear harusnya. Driven by faith, by love ya. By hope, bukan by fear ya, bukan digerakkan oleh ketakutan. Ketakutan itu gampang sekali dikontrol saya sebetulnya gitu, dikontrol. Kok bola-balik ya ke sini ya. Sudah matiin aja lah kalau enggak ini. Kenapa sih persoalannya? Baterainya habis ya. Kenapa? Jaringannya ya. Ya, nggak usah pakai jaringan, pakai ini aja, pakai apa itu? Pakai yang kamera biasa, ntar digabung atau gimana. Kita ngurusin sini terus, ini orang semua keganggu semua, termasuk saya. Sudah jangan bolak-balik ke sini terus, kalau enggak terakhir lain. Sudah mungkin boleh beli kamera juga kali ya, kamera yang nggak pakai jaringan itu untuk ini. Di sini nggak direkam ya biasanya. Sebetulnya rekam khotbah ada bagusnya juga untuk arsip. Maksudnya regardless siapa yang khotbah ya, mungkin bisa saya bukan mau campur urusan di sini ya, terjadi Firaun lagi. Saudara kumpulkan lagi itu beli kamera untuk rekam, ada archive dan sebagainya, mungkin akan bagus. Saya juga pernah pakai kayak gini saya di München, terus kemudian baterainya habis lah, kepanasan HP-nya lah dan sebagainya, ada banyak persoalan ya urusan ini. Memang ini bukan kamera sih, ini kan untuk selfie gitu, berapa detik, bukan untuk rekam khotbah selama 1 jam. Balik lagi ya saya. So, kita melihat di sini ya, kehidupan Firaun yang akhirnya ketakutan, ya, dan dia nggak mengenal cerita pemeliharaan Tuhan melalui orang yang namanya Yusuf, dan karena dia nggak mengenal, ya, terus dia kemudian ya bertindak sesuai dengan paradigma kehidupan yang ada pada dia, paradigma ya orang asing itu mengganggu, ya, kita harus berkawan hanya yang sesama dengan kita, sesama orang Mesir. Bukan orang Israel, ya ini lain kultur, ini lain kebudayaan, lain bahasa, lain nenek moyang dan sebagainya. Kita nggak bisa one table fellowship semeja dengan mereka. Saudara, kalau kita melihat ini ya, Pak, cerita-cerita seperti ini yang sangat normal di dalam dunia ini, sangat normal waktu dicatat di dalam kitab suci ya. Ini bukan cerita yang kita heran kok bisa ada kayak begini kan. Ini kan memang di dalam dunia kita juga kayak begini ceritanya gitu. Sudah bisa melihat artinya kekristenan itu apa ya? Waktu kita perjamuan kudus, waktu di situ dikatakan nggak ada lagi orang Yahudi, nggak ada lagi bangsa kafir, nggak ada lagi Yunani, nggak ada perempuan, laki-laki, orang kaya, miskin, ya, tua, muda, semuanya itu dibikin relatif ya. Nggak penting pembedaan-pembedaan itu. Gitu. One table fellowship in Christ ya, gereja yang sehat ya, gereja yang sehat. Menjadi satu alternatif yang menarik ya, kalau kita melihat di dalam dunia kita orang ketakutan ya dengan orang asing. Ketakutan dengan ras yang lain ya, ketakutan yang kebudayaan yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Kenyang ya, kenyang dengan cerita seperti ini, luar biasa kenyang. Jadi dalam kitab suci kita melihat Firaun itu mewakili paradigma kehidupan yang seperti itu. Tetapi Yesus menghadiahkan, mengaruniakan table fellowship kepada kita ya, di mana kita nggak perlu lagi terlalu sadar dengan perbedaan-perbedaan itu. Ya, but again, Firaun nggak mengenal sih, Firaun nggak mengenal, dia nggak mengenal Tuhan yang seperti itu.
Dia nggak mengenal ada kemungkinan Tuhan bisa membangkitkan orang yang meskipun asing, tapi dia bukan hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup memberkati bangsa yang lain. Dia nggak mengenal itu. Nggak mengenal itu, maka itu mempengaruhi bagaimana dia mengambil keputusan, termasuk keputusan secara politis, secara sosial. And yet, waktu kita baca di dalam cerita ini ada banyak ironi ya, ada banyak ironi. Ironi yang pertama, di situ raja ini, ya, dia arguably dia yang pertama, dia menyebut Bani Israel, anak-anak Israel itu sebagai umat, ya, sebagai umat. Kok justru yang sebut malah raja yang nggak mengenal Tuhan ini, ya. Tapi di sini Israel disebut umat, ya, umat. Outsiders perspektif kan ya, tapi somehow mesti mengakui bahwa ini memang khusus gitu ya, khusus. Dia nggak bisa menolak bahwa ini adalah umat yang diberkati Tuhan. Dia ketakutan. Masih dari outsider perspektif ya, perspektif dari orang luar. Sebetulnya waktu narator di situ mengatakan di dalam ayat ke-7 ya, itu kita baca ya, ayat ke-7 sekali lagi kita melihat di situ. Tadi kita akan baca dari 8 ya. Orang-orang Israel beranak cucu tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dengan dahsyat berlipat ganda. Negeri itu dipenuhi mereka. Ya waktu penulis kitab Keluaran mengatakan ini, ya mengatakan kalimat ini. Dan di situ sebetulnya raja ini, ya semacam dipakai Tuhan gitu ya untuk menyatakan bahwa apa yang diperintahkan Allah ya, mandat kultur itu di kitab Kejadian sedang dipenuhi di sini ya, sedang digenapi di dalam kehidupan orang-orang Israel, bangsa pilihan Allah itu. Dan dia mengafirmasi ya, dia mengonfirmasikan bahwa inilah yang terjadi itu, sedang Tuhan sedang menggenapi janjinya. Dia nggak pernah tahu ada janji Tuhan apa gitu kan ya. Lalu kemudian ironi yang lain, dia dengan cara yang licik menyuruh bidan-bidan itu kan ya, supaya anak-anaknya mati ya terutama. Tapi justru dengan pemeliharaan Tuhan, bidan-bidan itu takut akan Allah. Dan bukan cuma itu, ya, polisinya dia membuat orang Israel bekerja berat, itu ternyata justru anaknya malah tambah banyak gitu ya. Malah semakin diberkati Tuhan. Jadi ini bukannya membuat bangsa ini makin decline ya, makin turun, tapi makin berkembang ya, makin diberkati Tuhan lagi, makin banyak keturunannya. Dan mungkin terakhir ya, ini despite di dalam komentari ada perdebatan ya, apa OT scholars dengan kalimat yang waktu dikatakan di situ ketakutannya Firaun atau raja ini ya, kalau mereka nanti bersekutu dengan bangsa lain, lalu kemudian memerangi Mesir, ya, lalu pergi, kalau Indonesia kan pakai pergi ya, pergi dari negeri ini. Termasuk ESV pakai terjemahan escape, fight against us and escape from the land, escape ya, pergi melarikan diri. Ya. Nggak semua scholar setuju dengan penggunaan istilah ini, ya. Ada yang terjemahannya lain, tapi kita sudah bahas ya minggu lalu, saya nggak akan ulang bagian ini. Kalau kita stick dengan terjemahan pergi, escape, dan sudah melihat di sini somehow perkataan ini juga profetik gitu ya, meskipun dia bukan nabi, dia bisa mengantisipasi memang akan ada eksodus, gitu. Akan ada eksodus, escape ya, mereka nanti akan keluar pergi dari tanah ini. Ini mirip seperti kayak perkataan imam besar ya, mengatakan menasehati lebih baik satu orang mati daripada seluruh bangsa ini mati. Kita korbanin satu orang saja, Yesus ya. Tapi itu kan kalimat profetik, ternyata Yesus memang mati untuk bangsa itu kan ya. Tentu imam besar itu waktu mengatakan kalimat itu bukan dengan satu hati yang mencintai Yesus, bukan. Dia benci pekerjaan Tuhan gitu kan. So, di sini sama, sudah melihat ini perkataan dari perkataan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, kadang-kadang bisa dipakai Tuhan ya. Bisa ada keluar kalimat profetik, ini heran deh saya kayak begini ya.
Yang lebih sedih kalau ini ya, saya hamba Tuhan, kalimatnya justru malah nggak profetik, itu masalah ya, saya. Yang orang outsider kayak begini malah yang profetik. Firaun dipakai Tuhan, ini kalimatnya profetik ya. Mereka nanti akan pergi dari tanah ini. Memang itu rencana Tuhan, mereka akan pergi. Dan dia somehow mengantisipasi, tapi mengantisipasi dia bukan mau menggenapkan ini secara positif, bukan saya. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Dia berusaha menekan Israel. Tapi Israel akhirnya pergi juga memang sesuai dengan tanda kutip ya, nubuatan ini tanda kutip. So, saudara melihat kehidupan seseorang ya, yang hidupnya itu apa yang dia lakukan, apa yang dia putuskan, apa yang dia strategi dari dia itu digerakkan oleh ketakutan, ketakutan. Perhatikan ya sekali lagi ya, kita ini umat yang beriman, umat yang percaya, umat yang berharap, umat yang dicintai dan mencintai. Ini kan seharusnya menggerakkan kita itu kan ya, iman, pengharapan, cinta kasih. Tapi waktu kita nggak digerakkan oleh hal tersebut ya, kita digerakkan oleh ketakutan, ketakutan. Seperti kehidupannya Firaun ya. Ketakutan apapun, paranoia, ketakutan anak kita nggak juara itu di sana ini. Lalu kemudian apa? Dilesin 17 macam gitu misalnya. Wih, 17 macam. Saya pernah tinggal di Singapura sih. Benar-benar ada kayaknya saya anak yang les 17 macam itu ya. Karena ketakutan gitu, karena ketakutan, di-driven by ketakutan saya, ketakutan. Ketakutan itu bisa memberikan satu kebudayaan yang ini ya saya, yang berbeda gitu. Paranoia ya. Di dalam apa ini saya, tahun-tahun pilihan ini ya, tahun politik pilihan. Kadang-kadang bukan cuma di Indonesia, saya di luar negeri sama saja. Sudah mengikuti cerita di Amerika lah, di Inggris dan di sebagainya. Yang ditebar itu ketakutan, saya ketakutan. Lalu terus kemudian orang disuruh pilih dengan ketakutan itu ya. Kita sudah terlalu banyak imigran masuk, orang-orang asing, refugee dan sebagainya. Ya, partai kami menjanjikan kita akan bersih daripada orang-orang asing dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Digerakkan oleh ketakutan dan somehow masih berhasil ya, saya masih berhasil gitu. Kita di dalam kehidupan gereja ya, saya jangan digerakkan oleh ketakutan ya, saya. Pelayanan saudara itu enggak seharusnya digerakkan oleh ketakutan. Saudara melayani bukan karena takut, bukan karena takut nggak diberkati Tuhan lah, takut dimarahin sinode lah atau apa gitu ya. Takut apalagi saya, takut macam-macam lah. Takut kita nggak bisa jadi besar dan sebagainya. Kelihatannya sih seperti kayak agak positif ya. Kita kalau segini-segini terus kita mesti jadi lebih besar. Takut nggak bisa jadi besar. Tapi bukan digerakkan oleh cinta, digerakkan oleh ketakutan sebetulnya gitu. Ketakutan ini ya saya, ini loh paradigmanya Firaun, gitu. Firaun, raja ini digerakkan oleh ketakutan dan akhirnya dia oppressing other people gitu. Dekat sekali ya saya antara oppression dan ketakutan. Lucu ya saya. Orang yang ketakutan kan kalau gambaran sederhana ya ketakutan sembunyi gitu misalnya kan ya. Saudara ketakutan sembunyi. Ketakutan lari. Ketakutan menindas ya, ketakutan menindas. Ternyata menindas itu bukan menyatakan orang punya power lebih besar ya, bukan karena dia punya kuasa lebih besar, tapi karena ketakutannya lebih besar ya. Saudara kalau kehidupan saudara ditindas ya, mungkin penghiburannya adalah list saudara itu dianggap lebih berkuasa gitu loh, saya. Lebih ada potensi, makanya saudara ditindas. Gitu. Kan orang nggak akan menindas sembarangan juga gitu. Saat ada sih orang menindas semut gitu kan. Semut ditindas, yaitu keterlaluan paranoianya gitu ya. Nggak ada orang melakukan oppression terhadap semut gitu, karena semut itu nggak berbahaya. Gitu. Tapi yang ditindas itu yang dianggap berbahaya. Yang menindas itu bukan sosok yang mempunyai kekuatan kuasa, karena itu dia bisa menindas. Justru seringkali yang terjadi adalah yang menindas, yang iri hati, yang melakukan karakter asasinasi, dan seterusnya. Itu orang-orang yang ketakutan. Orang yang ketakutan itu perlu dengar Injil. Perlu dengar Injil. Perlu Injil, perlu Yesus Kristus. Bukan perlu perlawanan, tapi perlu Injil. Tapi sudah melihat di sini ya, waktu kemudian Firaun ini menekan, menindas, sebetulnya yang terjadi adalah dia sendiri juga
Saya pakai istilah bahasa Inggris ya. Dehumanized ya. Jadi nggak seperti manusia. Kadang-kadang kita memikirkan dari perspektif orang yang ditindas ya. Orang yang ditindas itu jadi diperlakukan tidak manusiawi ya. Kita lupa bahwa orang yang menindas itu dia sendiri menjadikan dirinya juga nggak manusiawi sebetulnya. So kerusakan itu sebetulnya lebih besar di dalam diri orang yang menindas daripada yang ditindas. Yang ditindas bisa ada pengharapan, pengharapannya itu di dalam Tuhan. Kalau dia berharap kepada Tuhan. Tapi yang ditindas, nggak mungkin bisa berharap kepada Tuhan. Mana mungkin orang menindas berharap kepada Tuhan itu? Tuhan tolonglah supaya tindasan saya berhasil gitu ya, nggak mungkin lah saya. Ini kan kontra ya dengan ini, dengan kehendak Tuhan. So waktu seseorang menindas, menindas bawahannya, itu dia sudah pasti berpisah dengan Tuhan, pasti gitu. Maka hati-hati ya saya. Saudara, karena di dalam kehidupan kita bisa dipercayakan certain kekuatan, power, jabatan atau apa. Jangan dipakai untuk menindas, menindas orang yang lebih kecil, lebih sederhana ya. Gak tahu mesti pergi kemana, tapi mentang-mentang saudara lebih ada resources, ya. Lalu saudara ngerjain dia gitu. Hati-hati ya saya. Orang yang seperti itu tuh nggak mungkin bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan nggak mungkin ada pada dia. Orang yang ditindas Tuhan bisa ada pada dia. Tuhan bisa dekat dengan orang-orang yang ditindas dan berharap kepada Tuhan. Tapi nggak pernah ada saya. Tuhan ada beserta dengan orang yang menindas itu nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Orang yang menindas itu sudah pasti berpisah dengan Tuhan. Dan dia makin lama makin dehumanize, makin nggak seperti manusia. Jadi seperti yang lain yang bukan manusia. Karena itu bukan posisinya dia. Memang dari sisi orang Ibrani sendiri ya, dari sisi orang Israel di sini ya, mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi ya. Tapi pencobaannya di mana sih ini? Pencobaannya di situ ya, waktu seseorang ditindas. Kalau orang menindas tadi kita sudah bahas ya. Lalu untuk orang yang ditindas, meskipun dia bisa cari penghiburan itu di dalam Tuhan ya. Tapi persoalan waktu seseorang ditindas itu apa sih? Mau dihilangkan ini identitasnya. Identitasnya itu mau dihapus. Ya. Mau dilucuti ya daripada ini ya Pak, segala sesuatu yang bisa menyatakan identitas mereka. Kadang-kadang bahkan waktu seseorang ditindas juga bisa dijanjikan, ya kalau kamu pindah agama itu misalnya ya, kalau kamu pindah agama ya, kamu akan dapat fasilitas-fasilitas ini. Akhirnya betul kan itu ya, losing identity kan di situ. Gitu. Karena ditindas terus kemudian nggak tahan dengan keadaan ditindas, kok saya hidupnya fasilitasnya begini-begini saja gitu ya. Nggak bisa ada promosi, nggak bisa naik dan sebagainya. Akhirnya kita bisa rela untuk menyerahkan identitas kita, ya. Jadi nggak jelas lagi, nggak seperti orang Kristen lagi gitu. Tapi ya at least saya di dalam kehidupan kan flourish gitu loh ya. Saya bisa terus naik jabatan saya, dipromosi dan sebagainya. Ada fasilitas kehidupan yang lebih baik. Lalu kita menjual identitas kita ya. Nah, saya bisa bahas ini panjang, saya termasuk pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus. Saudara perhatikan ya, itu yang digoyang-goyang oleh setan adalah identitas kan ya. Jika engkau anak Allah, Yesus sih nggak perlu buktiin dia anak Allah, nggak, memang dia anak Allah kok gitu. Untuk apa pakai jika-jikaan kayak begini gitu? Yesus juga nggak terus kemudian apa terprovok dengan kurang ajar, nggak percaya ya saya anak Allah gitu. Mau bukti apa coba itu untuk membuktikan bahwa saya anak? Itu bukan Yesus ya, saya kalau ceritanya ke sana gitu. Yesus itu secure di dalam identitasnya itu dia very very secure. Dan dia mau saudara dan saya juga punya identitas yang secure di dalam dia. Identitas itu bukan sesuatu yang saudara bisa tukar, saya bukan. Bukan sesuatu yang saudara bisa tukar untuk kenyamanan hidup, ya, fasilitas hidup, supaya nggak diperlakukan terlalu berat dan sebagainya. Ya korbanin sedikit identitas. Identitas itu adalah yang Allah kenal itu. Yang identitasnya nggak ada. Ya. Itu yang Tuhan bilang, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Yaitu saya nggak ada identitas yang dikenal oleh Tuhan. Tapi waktu ditindas di sini ya, yang menjadi persoalan di situ, yang menjadi pencobaan yaitu mengorbankan identitasnya. Sudah bisa baca cerita ini lumayan banyak loh saya di dalam perjanjian lama ya.
Salah satu yang lain misalnya cerita Esther. Cerita Esther. Itu juga dia kan di dalam temptation. Bagaimana dia bisa mengorbankan identitasnya. Dia kan orang Yahudi. Tapi masuk di dalam kerajaan yang megah sampai jadi ratu seperti itu. Sampai suatu saat dia harus memilih gitu. Dia nggak bisa terus diam-diaman kayak begini. Sudah tutupilah keyahudian gitu. Toh sudah dapat ini, posisi yang bagus sekali, ratu loh. Tapi ada satu saat di mana Tuhan menguji dia, masih menyatakan dia Yahudi atau bukan gitu. Saudara dan saya juga di dalam kehidupan ini, ada saat di mana Tuhan itu mau kita berani menyatakan identitas kita. Nah, waktu di dalam titik seperti itu, di dalam saat seperti itu, kita milih untuk mengaburkan identitas kita atau kita berani menyatakan identitas kita. Sadrak, Mesak, Abednego diminta untuk mengaburkan identitasnya juga kan. Sembah patungan Nebukadnezar. Tapi mereka mempertahankan identitasnya. Kita bukan bangsa yang menyembah patung itu, bukan itu. Kita menyembah Tuhan. Kita menyembah Allah yang sejati. Identitas ya. Tapi juga ada pencobaan yang lain, pencobaan yang lain di dalam kehidupan Israel waktu ditindas ya. Kita waktu menderita ya, waktu kita mengalami ya, let's say mini penganiayaan itu ya. Pencobaannya itu kita terus kemudian bisa menjadi orang yang ya self pity ya, self pity. Kita minta seluruh dunia mengerti kesulitan kita. Ya, orang yang gak bertumbuh ya, kehidupan yang terus minta perhatian daripada orang lain yang sangat menguras. Saya bukan mengatakan kita gak boleh diperhatikan sama sekali, bukan itu poin saya. Tentu namanya manusia ya, ada saat dilayani juga, ada saat dicintai, diperhatikan, nggak salah dengan itu. Tapi kalau kehidupan saudara dan saya terus menuntut diperhatikan, dicintai, ya, terus kita merasa saya ini orang paling susah, ya kenapa gereja nggak mengerti saya, gitu ya. Saudara menjadikan diri saudara itu center, gitu ya, center. Saudara jadi feel entitled, saudara merasa saudara berhak untuk diperhatikan, saudara berhak untuk ditolong, berhak untuk dicintai. Susah ya orang seperti ini ya, nggak bertumbuh, gitu. Bagaimana dia bisa melayani orang lain? Bagaimana dia bisa mengasihi orang lain? Yang ada di dalam pikirannya adalah ini orang kurang mengasihi saya. Ya. Mungkin bukan cuma di gereja, di rumah tangga juga begitu ya. Orang tua saya kurang mengasihi saya. Lebih mengasihi ini apa? Saudara yang lain. Memang sih dia lebih pintar gitu ya. Saya kurang dikasih. Atau istri. Suami kurang mencintai saya. Suaminya juga gitu lagi ya. Istri juga kurang mencintai saya. Aduh, semuanya kayak begini ini gimana ya? Mungkin yang kerja pembantunya juga juragan juga kurang mencintai saya. Aduh, rumit sekali kayak begini nih ya. Semuanya rasa kurang dicintai, kurang dicintai. Kapan giliran dia itu mencintai? Kapan ya? Waktu menderita, pencobaannya itu adalah menjadikan diri saudara itu objek of pity gitu. Gak ada freedom ya, seperti ini gitu. Akhirnya benar-benar in bondage. Atau variasi lain, mungkin bukan self pity, tapi blaming others, ya. Blaming others. Ya. Ini saya kayak begini ini ya, gara-gara Fir'aun ini, gitu misalnya. Which ada bener ya lu, ada bener ya kan ya. Saya ini kayak begini ya, hidup saya kayak begini. Ini orang tua saya nggak becus ini waktu itu, orang tua yang salah gitu ya. Ini saya kayak begini nih ya, gara-gara tinggal di Manado jadi kan, yang salah Manado itu ya, yang salah Sulawesi Utara, yang salah pemerintah. Ya, yang salah. Ini salah ini kayak begini. Kita blaming others, kita lempar kesalahan kepada yang lain ya. Waktu kita menderita. Lalu ini menjadi satu kesempatan untuk menyala-nyalakan orang lain. Gak bertumbuh ya orang seperti ini ya. Gak bertumbuh loh saya, gak bertumbuh. Lalu bagaimana tuh saya? Orang yang bertumbuh seperti apa? Waktu berurusan dengan penindasan. Yang pertama saya, waktu seseorang ditindas ya, ini adalah kesempatan dia berrelasi dengan Allah. Allah sebagai pelepas, God as deliverer. Tuhan yang akan memberikan eksodus itu. Ini adalah kesempatan kepada dia untuk menjalin hubungan dengan Allah yang sanggup membebaskan. Ya. Melihat perspektif Allah dari perspektif yang lain. Gitu. Jadi kalau kita di atas, kita melihat Allah dengan perspektif yang lain tuh, daripada kita waktu di bawah. Waktu kita di bawah, kita bisa melihat bahwa Allah itu sungguh-sungguh dekat dengan orang yang remuk hatinya. Itu nggak bisa dimengerti oleh orang-orang yang nggak remuk hatinya yang di atas, gitu nggak bisa. Kita tahu kita kadang di atas juga kan ya.
Itu perspektif yang lain dengan waktu kita di bawah. Dan Tuhan itu mau kita mengenal dia secara komplit. Bukan cuma dari 1-2 perspektif, tapi mengenal dia dari berbagai macam perspektif. Termasuk perspektif God as deliverer. Waktu kita ditindas. Saya bukan mengajar saudara untuk menikmati penindasan itu rumah sakit jiwa namanya, bukan. Tapi menikmati Allah, menikmati Allah yang sanggup menghibur, memberikan kepada kita kekuatan justru waktu kita ditindas. Pengenalan akan Allah yang khusus itu loh, itu. Dan yang kedua bersama dengan itu kita jadi bisa lebih peka, bisa mengidentifikasi diri. Ini ada urusan dengan identity tadi, bisa mengidentifikasikan diri dengan mereka yang menderita. Alias kita bisa lebih punya belas kasihan. Kadang-kadang kita itu nggak bisa berbelas kasihan bukan hanya karena kita terlalu dingin atau selfish atau berdarah dingin atau nggak harus ke sana, itu sih negatif sekali gitu ya, menakutkan orang seperti itu. But simply nggak tahu gimana saya mesti berbelas kasihan gitu, karena kita nggak pernah mengalami itu. Ya, orang yang nggak pernah patah hati menghibur orang yang patah hati agak sulit ya sebetulnya gitu, agak sulit. Orang yang nggak pernah ditipu, ya, nggak pernah dibetray, nggak pernah dikhianati, menghibur orang yang ditipu, dikhianati, agak sulit. Saya bukan mengatakan totally nggak mungkin, bisa saja ya. Apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan? Kalau Tuhan mau ya bisa. Gitu. Tapi kita tahu secara manusia itu sulit ya. So waktu saudara ada pengalaman menderita ya, ada pengalaman ditindas, mungkin ya kita berharap Tuhan itu mau memperluas pelayanan kita di dunia ini. Ada banyak orang menderita. Orang menderita itu yang bisa mengerti itu siapa? Siapa yang bisa mengerti mereka, yang bisa berbelas kasihan kepada mereka itu siapa? Kalau bukan orang menderita yang lain. Perhatikan ya, Yesus yang saudara dan saya percaya itu menderita bersama dengan umatnya. Dia bukan mencoba mengerti penderitaan manusia tanpa dia sendiri menderita. Sekali lagi ya, dia bukan tanpa penderitaan. Ibrani dengan jelas mengatakan dia menderita sama seperti kita. Dia tidak berdosa, maka dia bisa mengerti orang yang menderita karena dia pernah menderita seperti kita. Identifikasi solidaritas Yesus dengan orang yang menderita. Ini Yesus loh, Yesus. Lalu saudara dan saya nggak mau penderitaan nggak. Ya memang penderitaan nggak enak. Siapa yang nggak tahu penderitaan nggak enak? Kita juga bukan diundang untuk mencintai penderitaan, bukan ya. Orang normal pasti nggak mau menderita, itu betul gitu. Tapi waktu itu diizinkan Tuhan terjadi gitu, sebagai puzzle kehidupan kita gitu terjadi. Lalu kita mengalami penderitaan, penindasan itu ya. Siapa tahu Tuhan bisa memakai saudara lebih luas untuk menjangkau orang-orang yang juga menderita. Gitu. Menjangkau orang ya. Siapa sih yang bisa dijangkau? Pergumulan, saya sharing sedikit ya, saudara kok ingat saya tolong doakan pelayanan di Eropa. Gitu. Sulit ya itu menjangkau orang yang nggak merasa dirinya perlu Tuhan itu, yang nggak rasa menderita gimana gitu ya. Nah, terus Tuhan untuk apa juga itu? Mungkin bukan kebetulan juga ya itu lebih banyak orang religius di negara-negara yang masih banyak struggle gitu. Orang yang di negara yang maju ya, seperti kayak Tuhan gak relevan lagi. Ya. Memang Tuhan tentu saja bukan cuma Tuhan untuk orang lemah, bukan, tapi ada certain pointnya kenapa orang di negara maju jadi nggak bisa religius. Karena mereka nggak rasa lagi membutuhkan Tuhan. Sayangnya ya, Tuhan seringkali itu dicari orang waktu menderita, sayangnya. Padahal ya nggak harus begitu kan ya. Itu sudah tahu gereja Tim Keller ya. Itu kan salah satu gereja yang diberkati di kota New York ya. Itu kota yang sulit sekali ya untuk menjangkau orang. Tapi gerejanya itu mengalami perkembangan yang cukup pesat. Itu kapan saya? After 9/11 saya. After 9/11. Setelah itu loh peristiwa yang apa itu? BTC itu ya. Diledakkan hancur itu. Lalu orang mulai cari Tuhan. Ya manusia itu kayak begini saya memang gitu. Kalau semuanya aman ya, tabungan cukup apa itu ya, anak-anak juara dan sebagainya. Gak ada yang sakit gitu. Tuhan jadi kayak kurang penting gitu ya, jadi hiasan. So, it's a sad, ini sad story memang ya. Kenapa orang baru cari Tuhan waktu dia menderita? Ya saudara boleh saja nggak senang dengan itu, tapi kenyataannya memang masih seperti ini. Gitu. Poin yang saya mau katakan adalah
Orang-orang yang menderita itu biasanya lebih reseptif ya terhadap Injil. Orang-orang yang menderita itu yang biasanya lebih merasa membutuhkan Tuhan. Lalu kalau kita nggak bisa mengidentifikasikan diri kita dengan mereka, siapa ya yang menjangkau mereka gitu? Ya suruh mereka datang sendiri dong. Kita kan reform, suruh berjuang masing-masing gitu ya. Enggak gitu kali ya, maksudnya gimana ya? Ya kita berdoa Tuhan yang gerakan mereka datang gitu. Dan siapa yang menjemput mereka, siapa yang mengerti pergumulan kehidupan mereka? Bangsa Israel ini menderita ya, menderita. Dan di dalam penderitaan ini Tuhan mau mengajar supaya mereka menjadi bangsa ya, mengerti penderitaan yang lain, bukan tidak tahu bagaimana berbelas kasihan. Terakhir ya, ini poin terakhir. Sudah melihat ini mengantisipasi bangsa Israel kan dijajah oleh Mesir ya, diperbudak. Mereka suatu saat akan dibebaskan. Tapi mereka bukan tidak melayani, ya. Itu di dalam bahasa Ibrani ini pakai istilah yang sama, avad itu to serve ya, beribadah, melayani ya. Sekarang mereka serving Egypt, the Egyptian Empire. Tapi Tuhan akan membebaskan mereka untuk serving God Himself. Perhatikan ya di sini ya. Dibebaskan daripada perbudakan dunia untuk masuk kepada, saya pakai istilah ini ya, saya tanda kutip, perbudakan Tuhan. Gak ada kehidupan yang tanpa perhambaan itu gak ada. Saudara mimpi. Tapi kadang-kadang kita berpikir saya mau bebas daripada ini ya, bondage ini. Terus kemudian masuk ke dalam kehidupan yang autonomus, yang saudara menjadi rajanya, saudara yang Fir'aun. Kita nggak melayani Tuhan juga, nggak melayani sesama. Lalu kita pikir kita bebas. Saya berhak, ini uang-uang saya, keluarga saya, ini waktu-waktu saya yang berdaulat, kapan saya mempersembahkan ini, itu terserah saya, karena ini adalah milik saya. Itu orang yang diperbudak, sebetulnya gitu. Itu bukan orang yang bebas. Kebebasan yang sejati itu hanya di dalam memperhambakan diri kepada Tuhan. That is true freedom. Itu kebebasan sejati. Kalau kita belum masuk ke sini, kehidupan kita sebetulnya somehow masih diperbudak. Diperbudak oleh macam-macam hal, diperbudak oleh ideologi dunia ini, diperbudak oleh cerita-cerita dunia yang nggak membebaskan, nggak memberikan eksodus, nggak memberikan keluaran, nggak memberikan liberation, nggak memberikan pembebasan. Tapi kita terkurung, terpenjara di dalamnya. Tuhan yang sejati ya, mau kita menikmati kebebasan di dalam Dia. Dan kebebasan yang sejati itu hanya ada di dalam kehidupan yang melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Setelah orang Israel dibebaskan dari Mesir, mereka beribadah kepada Tuhan. Itulah ekspresi kebebasan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di cerita ini kami boleh mendapati cerita kehidupan kami juga, dan kami mohon supaya Engkau menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam kehidupan kami menjadi orang yang dewasa di dalam Kristus, di dalam anugerah Tuhan. Kau memimpin di dalam perjalanan hidup ini, kami juga boleh mengenal, tahu, mempertahankan identitas yang Tuhan sudah berikan. Bukan yang kami kejar, bukan yang kami raih dengan kekuatan kami sendiri, tapi yang Tuhan karuniakan. Dan kami berharap supaya kami boleh menikmati kebebasan yang sejati ketika kami memperhambakan diri kami kepada Tuhan. Tuhan mengampuni segala dosa, kesalahan kami ketika kami mencoba untuk menjadi Tuhan di dalam kehidupan kami sendiri. Dan akhirnya kami dibelenggu, kami terpenjara, dan kami berada di dalam kerja paksa yang tidak perlu. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberi kebebasan sejati boleh mengikatkan kami semua dengan diri-Mu. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.